Halo guys, bayangin deh, gimana rasanya kalau hidup kalian tiba-tiba berubah total cuma karena lihat sebuah desa misterius di tengah hutan, seperti yang dialami pria ini. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita review bareng-bareng drama Korea yang berjudul Missing the Other Side episode 6. Jangan lupa ditonton dulu episode-episode sebelumnya ya. Link sudah aku sematkan di bawah. Yuk kita mulai review. Wook kini sudah tahu jika Bibi Judes itu adalah ibu kandungnya yang selama ini ia kira menelantarkan dirinya. Dan karena ingin tahu kebenaran, ia pun bertanya kepada Pak Jang informasi tentang ibunya itu. Yang katanya ia telah datang ke desa Duon 20 tahun lalu. Dan pasangannya, Pak Detektif itu bukanlah suami di dunia nyata. Mereka hanya bertemu di desa Duon dan merasa cocok lalu menikah. Pak Jang juga menambahkan ia sudah mencoba untuk menemukan jasad mereka, namun hasilnya nihil. Dan berbekal informasi dari Pak Jang, Kim Wook pun mendatangi pimpinan Choi Seung Group yang ternyata tempat ibunya bekerja dulu. Wook segera mendatangi pimpinan yang kebetulan Shin Jun Ho juga sedang mencoba untuk bertemu pimpinan. Namun keduanya sama-sama gagal karena pimpinan menolak pertemuan itu. Di desa Duon, beberapa warga sedang santai di kafe Hawaii, membahas mengenai hari istimewa mereka yaitu Hari Memori. Mereka berencana untuk menghias seluruh desa. Tak lama, Kim Wook datang dan langsung ditawari kopi oleh Hyuna. Mendengar nama Wook, si ibu langsung terkejut. Ia pun bertanya, siapa nama lengkapnya Wook? Di sini Wook berbohong. Namanya adalah Choi Wook. Wook pun segera pergi mencari Thomas, sedangkan si ibu masih terlihat melongo. Pak Jang tiba-tiba diminta untuk menjaga pegadaian oleh Jong Ah dan tak lama orang-orang jahat itu kembali datang. Karena Pak Jang itu wajah baru, jadi mereka beranggapan kepemilikan pegadaian sudah berubah dan tak jadi berbuat onar. Tahu ada yang tak beres, Pak Jang segera menelpon Jong Ah untuk segera kembali. Sementara di desa Duon, si ibu sudah mulai curiga nih sama Kim Wook. Tapi Wook bersikap sok acuh, ia masih menutupi identitasnya. Saat sampai di rumah, Wook mendapatkan pesan SOS dari Pak Jang. Ia pun segera pergi dan tak lupa memanggil Shin Jun Ho juga. Setelah dilihat dari CCTV, Kim Wook yakin orang-orang inilah penjahatnya. Tak menunggu lama, Junho segera mendatangi perusahaan tempat si penjahat berada dan membawanya ke ruang interogasi. Junho menyodorkan beberapa pertanyaan beserta foto para korban. Tapi ya si penjahat mengelak. Junho pun melepaskannya meski tahu si penjahat sudah berbohong. Kim Wook lalu meminta jadikan dirinya saja sebagai umpan untuk menangkap si penjahat. Tapi kata Junho tak semudah itu, jadi biarkan polisi yang menyelesaikannya. Dan tiba-tiba Wook mengatakan, jika untuk menemukan Yona, Junho harus menangkap manajer Wang, si penjahat itu. Karena Kim Wook itu diculik, karena sudah menjadi saksi penculikannya Yona. Sontak Junho langsung naik pitam. Kenapa Wook baru bilang sekarang? Wook tak tega melihat wajah Junho yang sengsara begitu. Keduanya pun segera mendatangi TKP penculikan Yona. Sedangkan Thomas ternyata begitu sangat baik hati. Ia membuatkan kursi untuk Yona yang ia letakkan di gerbang misterius. Gerbang yang selama ini memang diselidiki oleh Yona. Tim pencarian orang hilang mendapatkan laporan baru, yaitu seorang wanita bernama Jangmi. Diketahui ia sudah hilang kontak 1 tahun lamanya, namun baru dilaporkan sekarang. Dan itu karena wanita yang bekerja di bar yang sama dengan Jangmi baru-baru ini juga ditemukan tewas. Dan untuk mencari Yona, Junho memutuskan untuk pindah ke tim pencarian orang hilang. Sementara itu, Wook tak mau tetap diam. Ia memprovokasi manajer Wang, si penjahat, meski lewat telepon. Ia mengatakan jika ia sudah tahu tewasnya Kim Nam-guk, Jang Myung-gu, bahkan Choi Yona karena ulahnya manajer Wang. Jadi tunggu saja, Kim Wook akan membalaskan dendam untuk para korban. Junho membuka kasus lama yang berkaitan dengan perusahaan Chaesung. Ternyata semuanya memang berkaitan. Diketahui jika putri pimpinan Chaesung yang seorang difabel karena kecelakaan ditemukan tewas di rumahnya.
Lalu detektif yang menangani kasus itu pun tak lama menghilang, hingga kini tak diketahui keberadaannya. Junho pun jadi mikir, ibunya Kim Wook yang bekerja di rumah pimpinan juga menghilang 20 tahun lalu, tak lama setelah si putri meninggal. Untuk menangkap manajer Wang, Kim Wook membentuk tim, yaitu Jong Ah dan Pak Jang. Lalu diam-diam mereka menyelinap ke gudang freezer tempat si manajer Wang bekerja. Setelahnya Kimu kembali ke desa dan entah apa yang sedang dijahit Thomas, namun ia tak mengizinkan Wook untuk mengintip sedikit saja. Sedangkan Pak Jang dan Jong Ah makan malam bersama. Obrolan mengalir begitu saja dan berakhir dengan obrolan tentang ibunya Kim Wook yang bernama Kim Hyun Mi. Mendengar nama itu, Pak Jang pun langsung melongo. Kini akhirnya ia sudah tahu alasan Kim Wook tempo hari terlihat mabuk dan frustasi karena ia ternyata sudah tahu keberadaan ibunya, di mana si ibu bahkan tak mengenalinya karena mereka berpisah saat Kim Wook masih kecil. Pak Jang jadi merasa sesak dengan kenyataan pahit ini. Di desa Duon, Iona berdandan begitu sangat cantik hari ini. Saat melihat kalung, ia jadi teringat ketika Junho melamarnya dan memberikan kalung cantik itu. Ternyata bukan hanya Iona yang cantik, namun seluruh warga desa juga berpakaian rapi, cantik, dan tampan. Pak Ajang pun memfoto setiap warga di sana dan menyusun hasilnya di kafe Hawaii. Memori yang begitu sangat indah. Dan sebagai kepala desa, Thomas menyiapkan hal yang sangat istimewa, yaitu sebuah balon udara yang sangat besar. Wow, para warga pun takjub. Dan di atas bukit sana, Wook sengaja membawa Shin Junho yang ternyata tujuannya adalah agar Yona bisa melihat Junho di ketinggian itu. Sedangkan Junho jelas tak bisa melihat apapun yang ada di depannya. Yona terus menangis dan berteriak histeris memanggil nama kekasihnya itu. Yona merasa lega karena ternyata Junho masih menunggunya. Ternyata itu bukan hanya rencananya Kim Wook, tapi juga rencana bersama dengan Thomas. Menyayat hati sekali adegan ini. Dua orang yang saling mencintai tak bisa bersama karena kini sudah berbeda dunia. Dan acara selanjutnya yaitu menyalakan lampu di taman dan tentu sangat menakjubkan. Lampu kelap-kelip membuat taman menjadi begitu sangat indah. Di tengah keindahan itu, Wook hanya bisa melihat ibu kandungnya dari jauh. Pak Jang yang sudah tahu pun jadi ikutan sedih. Yona juga menyiapkan hal spesial di dalam kafe Hawaii. Ternyata ia menayangkan foto-foto wajah para warga untuk bisa dilihat bersama. Sebuah memori yang sangat berharga. Masing-masing pun tenggelam dengan pikirannya. Begitu juga dengan Pak Jang. Ia lalu mendatangi gerbang mistis dengan nada kesal. Ia mengatakan jika ini semua sangat kejam dan tak adil untuk dirinya. Setidaknya kirim Hyun Ji anaknya atau seseorang yang mengenalnya. Karena ia masih tak tahu keberadaan putrinya itu, hidup ataukah mati. Tapi Pak Jang menguatkan hati dan tak ingin melihat Wook terpuruk, jadi tiba-tiba ia mendekati ibu Junso yang langsung membuat Kim Wook panik seketika. Akankah Pak Jang membeberkan fakta mengenai hubungan Kim Wook dengan ibu Junso? Kalau kamu penasaran dengan kisah selanjutnya, jangan lupa komen ya. Bye!